Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan modul 1 yaitu makhluk hidup, asal mula, ciri-ciri dan organisasi kehidupan. Itu kegiatan pembelajaran 1 tentang teori asal mula kehidupan. Ada 5 teori, yaitu yang pertama teori abiogenesis, yang kedua teori biogenesis, yang ketiga teori evolusi kimia, yang keempat teori panspermia, dan yang kelima teori penciptaan. Selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup, yaitu ada 5. Makhluk hidup melakukan pernapasan. Yang kedua, makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Yang ketiga, makhluk hidup dapat tumbuh kembang. Yang keempat, makhluk hidup berkembang biak. Dan yang kelima, makhluk hidup menerima dan memberikan tanggapan terhadap rangsang. Selanjutnya ada persamaan serta perbedaan tumbuhan dan hewan. Persamaan tumbuhan dan hewan yaitu sama-sama melakukan proses pernapasan, memerlukan makanan dan air, dapat tumbuh dan berkembang, dapat melakukan perkembangan secara kawin dan tak kawin, dapat menerima dan memberikan tanggapan terhadap rangsang. Selanjutnya perbedaan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan tidak memiliki alat pernapasan khusus, mengambil dan mengeluarkan gas secara pasif, reaksi terhadap rangsang terbatas dan lebih pasif, umumnya menetap dan bergerak sebagian, dapat menyusun makanan dari zat di sekitarnya, kemudian makanan diambil dalam bentuk gas dan cair, tumbuh kembang berlangsung selama hidupnya ada di daerah tumbuh, bentuk tubuh menyebar dan bercabang, serta pembuahan terjadi di dalam alat perkembangbiakan. Dan umumnya jumlah anak banyak, tidak dipelihara dan dilindungi. Selanjutnya perbedaan hewan. Hewan umumnya memiliki alat pernapasan khusus, kemudian mengambil dan mengeluarkan gas secara aktif, reaksi terhadap rangsang cepat, simultan dan aktif, kemudian dapat berpindah tempat. Selanjutnya makan makhluk hidup lain, kemudian makanan diambil dalam bentuk padat dan cair, dan tumbuh kembang terjadi pada masa tertentu serempak pada seluruh bagian tubuh. Selanjutnya bentuk tubuh tertentu, jumlah bagian tubuh tertentu, kemudian pembuahan dapat terjadi di dalam tubuh atau di luar tubuh, dan umumnya jumlah anak terbatas, dipelihara dan dilindungi. Selanjutnya organisasi kehidupan. Yang pertama ada sel, yang kedua jaringan, yang ketiga organ, yang keempat sistem organ, dan yang kelima organisme. Terima kasih.